sahabat Glory to Glory. Puji Tuhan kembali kita bisa bertemu lagi. Dan apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Malam hari ini spesial sekali, dimana saya tidak datang sendirian. Saya membawa seorang gadis cantik yang sudah saya janjikan di video saya yang kemarin. Dan hari ini sudah bersama dengan saya akan berbagi kesaksian bagaimana perjalanan hidupnya sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menyatakan dirinya percaya dan menjadi anaknya. Sahabat Glory to Glory, segera saja kita akan kenalan dengan gadis cantik yang ada di sebelah saya. Halo, selamat malam cantik. Halo, shalom sahabat Glory to Glory. Iya, apa kabar? Baik. Luar biasa pastinya Ya. dong. Iya, boleh kenalan. Sahabat-sahabat udah nunggu nih, kenalan dulu dong. Ya, namanya siapa? Nama saya Sinfa. Sekarang umurnya 21 tahun. Dan iya, gimana sih ceritanya itu sampai kok tertarik kemudian sampai percaya sama Tuhan Yesus, menyerahkan diri untuk menjadi anak Tuhan. Sebelumnya apa sudah ada, maksudnya dari keluarga ada yang Kristen atau gimana? Enggak sih. Ceritanya itu dulu sih semenjak saya SMP. Kalau SMP kan enggak, karena teman saya. Saya kan punya teman dari SMP itu ya agamanya Kristen. Bermula dari temennya SMP ya? Teman saya SMP tuh Kristen. Dulu juga pernah kayak dia kan karena ditinggal sama keluarganya, jadi saya kan nginep di rumahnya. Minggu dia ngajakin saya, ayo kita kalau mau ikut ke gereja gitu. Saya kan dulu sama orang tua tuh nggak apa-apa. Ya udah kalau mau ikut aja nggak apa-apa. Tapi orang tua nggak Kristen ya? Mama papa nggak Kristen ya? Dia nggak apa-apa, saya ikut. Nyoba-nyoba sih kadang ikut ibadah di gereja gini. Bermula dari temannya SMP tadi ya, teman yang ngajak karena dia nginep di rumahnya Sinfa, atau bisa dipanggil Cece ya? Ya Cece. Jadi dia nginep di rumah Cece, kemudian pas hari Minggu gitu, ayo kalau mau ikut ke gereja gitu. Dan Cece mau aja ikut ke gereja. Iya, nggak apa-apa karena di rumah saya itu kayak kan kita kan agama sebelumnya gitu. Nggak terlalu kayak ketat kita ibadah juga enggak gitu. Jadi terserah masing-masing sih dulu itu. Ya kalau kamu ikut gak apa-apa. Karena di rumah juga nggak terlalu sama agama nggak ini. Berarti misalnya nggak melakukan kegiatan agama itu nggak apa-apa yang pasti nggak ini gitu dengan keluarga nggak ya? Sehingga nggak ada yang harus begini harus begitu. Jadi gitu. Dulu itu kalau ikut teman, jadi setiap minggu ada ibadah. Jadi sama orang tua dulu senang dan sama orang tua dibolehin aja gitu. Boleh, ya gitu. Kalau boleh tahu ini Cece berapa bersaudara? Saya 5 saudara, semuanya cewek. Semuanya cewek ya? Dan aku yang keempat. Yang punya adik satu lagi. Punya adik satu lagi, cewek juga pastinya. Dan dari yang ke 5 ini juga bukan, tidak ada yang salah satu, belum ada gitu ya, belum yang kedua. Dan waktu teman SMP itu main di rumah Cece itu, yang ikut ke gereja Cece aja atau ada juga adiknya ikut atau kakaknya? Aku sendiri aja. Sendiri aja ya. Sampai akhirnya itu dari SMP kemudian dilanjutkan. Berarti pergi ke gereja, ikut ke gerejanya itu dalam masa yang SMP tadi ya? Kira-kira sampai berapa lama, dari SMP kelas berapa sampai kelas berapa? Kira-kira berapa? Karena dulu kan rumah aku kan di Hari Marsat. Di situ teman aku tuh sampingan, tetanggaan. Jadi karena di situ tetanggaan, jadi aku sering teman sama dia. Ikut terus, gereja juga dekat dulu di rumah, ikut. Semenjak SMA udah nggak lagi. Karena beda-beda kan, SMA ya bisa gitu. Dia ke SMA, aku ke SMK gitu. Dari bisa nggak ada komunikasi lagi. Jadi kegiatan untuk yang kerohanian pergi ke gerejanya tadi berhenti sampai ke SMP itu ya? Karena nggak ada teman. Terus selama, maksudnya dari yang ke gereja waktu SMP itu ya, yang kurun waktu lama itu, apa yang Cece dapat, yang Sinfa dapat gitu selama di gereja yang beberapa tahun itu? Hanya sekedar ikut-ikutan teman gitu, ya udah kok yang penting ikut gitu, atau Cece sudah ada merasakan kayaknya sesuatu, ini deh gitu, atau dapat sesuatu atau gimana gitu, udah ada rasa-rasa gitu belum?
Dulu tuh karena di rumah udah nggak ada. Kayak kan biasa kan orang tua ngajarin kita harus kan agamanya ini, kita ibadah Ini seperti ini ya. ya, ini tujuannya untuk ini. Ya aku tuh nggak ada, jadi kalau terserah aja pokoknya. Kalau ikut sama teman dia kan mamanya juga itu yang kayak pastor gitu mamanya gitu, iya sering karena di sana kan di desa, jadi nggak ada orang kayak gitu, jadi mamanya yang ngurus di gereja itu gitu. Iya, makanya kadang ikut. Jadi malah kerohaniannya terbangun di situ gitu ya, sudah kayak keluarga juga jadi keluarga itu gitu ya. Jadi ikut di situ, kayak gini setiap minggu ibadah. Berarti malah apa yang tidak Cece dapatkan di dalam keluarga itu dapat di dalam keluarga itu gitu ya. Jadi luar biasa, puji Tuhan. Dan itu mungkin ya pintu gerbang awal permulaan untuk Cece mungkin sudah Tuhan lihat nih, ini luar biasa hatinya gitu. Cuma Cece belum tahu ya, tapi sudah ada kayak merasa ini loh seperti ini keluarga yang diharapkan Cece, karena di rumah tidak ada ya kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membuat Cece dekat dengan Tuhan gitu. Sampai kemudian dari SMP tadi berhenti karena harus pindah ke sekolah tingkat lanjutannya gitu ya. Dan kemudian di situ tidak ada lagi menemukan teman atau tidak ada lagi keinginan gimana belum? Iya, dulu itu kan aku pengen ikut, tapi kan nggak ada itu apa sih namanya, kan temanku udah nggak ada. Terus kayak nggak ada tempat buat aku caranya mau gimana caranya padahal sebenarnya keinginan udah ada gitu ya, kerinduan udah ada gitu ya, tetapi karena memang sudah berpisah dengan temannya, sekolahnya juga pisah dan jadi jauh jaraknya begitu ya, sehingga akhirnya ya sudah terlewat begitu saja. Dan kemudian pada saat itu berarti Cece kembali ke itu mengikuti ritual-ritual tadi, atau yang nggak ngelakuin apa-apa gitu, atau sekedarnya atau bagaimana? Enggak sih, kalau ikut ke gereja lagi enggak. Tapi waktu aku di SMK 2, waktu itu kan kalau setiap hari Jumat sama temanku, aduh apa sih aku lupa ngomongnya. Ada kegiatan ibadah gitu? Iya, waktu SMK 2 aku pernah ikut itu pas keagamaan setiap hari Jumat. Aku pernah gabung satu kelas sama teman-teman Kristen lainnya yang diajar sama Pak Michael. Aku pernah ikut, pengen ikut gitu kan. Pak Michael juga silahkan masuk kalau mau ikut gitu. Itu sih ikut. Jadi, buat aku sebenarnya sih aku tuh pengen kayak pengen deh agamanya ini kayak bagus. Teman-temannya juga aku lihat kalau teman-temanku yang agamanya Kristen tuh baik-baik, suka menolong. Nah, itu yang menjadi semakin tertarik jadi gitu aku ya. juga pengen ikut tapi nggak ada yang buat aku sama-sama ayo kita ikut tuh nggak ada, jadi aku gimana cara bingung, memulainya gitu ya, mau dari gimana, mana. terus cari nggak ada partner yang juga mungkin, nah itu sahabat Glory to Glory mungkin seperti yang dialami oleh Cece. Kita anak-anak Tuhan mendengar tadi ada satu kerinduan, sebenarnya udah ada jiwa yang ini rindu, haus dan lapar akan kasih Tuhan, tapi karena tidak ada yang tangkap, tidak ada yang mengabarkan, mungkin karena itu ya Cece. Dan jadi melalui video ini nanti kita anak-anak Tuhan ini kembali diingatkan bahwa di luar kita gitu ya. Nah seperti ini tadi yang terjadi dengan Cece, seharusnya sudah dari dulu-dulu jika ada mungkin anak Tuhan yang tergerak hatinya, kemudian punya kerinduan ya berbagi kesaksian tentang kabar baik, tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus, mungkin ya seperti Cece tadi tidak perlu menunggu lama. Tapi Cece kegiatan di SMA tadi, di SMK tadi terus berlalu begitu saja. Jadi berbeda dengan yang SMP karena memang ada teman yang ngajak ya. Sementara di SMK-nya tidak ada dan Cece berusaha mencari kadang-kadang, tapi belum ada teman yang memang benar-benar yang terus seperti waktu SMP itu. Sampai akhirnya Cece lulus begitu? Iya, betul. Dan sekarang saya udah kerja Jadi dari lulus tadi sampai kerja masih belum juga ada ini belum ya. Terus sampai ceritanya bisa yes gitu terima Tuhan Yesus. Iya. Ceritanya gimana? Mulanya itu dari pas saya kan kenal cowok tuh. Ya dari bekerja tadi itu ya, di tempat kerja atau Pak. mungkin atau mungkin bagaimana gitu di tempat kerja sih itu yang kenal cowoknya. Kerja satu ruang kerja? Enggak. Oh enggak. Gimana ceritanya? Ya dia itu partner kerja, cuma kita beda kantor. Beda kantor. Ya. Awalnya saya juga nggak tahu dia agamanya apa, gimana perilakunya setiap hari kan belum tahu tuh kayak pertama-tama kenal kan.
Ya udah dari mula-mula ya cetan-cetan gitu aja masalah kerjaan Iya, kan ya wajar lah biasa gitu ya. Iya. Sampai itu beberapa bulan deh, sampai 3 bulan 4 bulan jadi lebih dekat kan Iya, jadinya. dari catatan Iya. tadi modus gitu ya. Iya. Kan? Terus Iya. Nah setelah itu saya belum tahu tuh agamanya apa. tapi udah mulai agak dekat Iya, gitu itu udah ya. dekat ya. Cuma kan mau nanya agama gitu kan Nggak gak enak. Iya. Iya betul terus. Terus di hampir 3 bulan deh, 3 bulan 4 bulan gitu. Dia tanya aku deh kalau nggak salah, dia tanya aku, kamu agamanya apa gitu. Dia kan kata dia mau serius. Nah semenjak itu jadi dia tanya aku agamanya apa, terus aku udah bilang kan, dia kaget kan. Nah, terus aku ya udahlah, aku coba balik tanya aja, emang kamu apa, aku bilang keyakinannya. Terus dia bilang, oh aku Kristen gitu kan. Oh terus aku kan bilang, kalau kayak gini aku sih nggak apa-apa, aku bilang. Jadi aku bilang sama dia kan, aku tuh sebenarnya dulu pengen ikut agama ini, aku bilang, tapi nggak ada buat aku, nggak ada yang bawa aku. Cuma dulu aku pernah sih kalau ikut ke gereja apa gitu, aku udah tahu, aku bilang aku kayak lagu-lagu rohani apa gitu aku senang, aku suka dengerin juga. Jadi menurut aku nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu gitu. yang asing atau yang berbeda gimana gitu, karena udah apa ya, udah menjalani, udah kenal, udah tahu persis gitu ya. Cuman untuk memulai ini gimana caranya gitu yang bingung Cece ya. Ya makanya pas aku udah kenal sama dia, aku jadi oh ini berarti Tuhan kasihin buat aku gitu langsung kan. Cece jadi ya sok kayak nangkap, wah ini gitu ya, ini jalan pembuka untuk aku benar-benar sama Tuhan. Terus ya aku langsung makin seru nih sahabat, makin seru ceritanya ya, jangan kemana, ikuti terus sampai selesai.